saya ingin berbagi praktik baik terkait yang sudah saya lakukan di kelas. Ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka yang seharusnya dilakukan di komunitas belajar. Mengingat waktunya memang sangat mepet dan memang saya perlu berbagi tentang pengalaman mengenai pembelajaran di sekolah kita. Berdasarkan raport pendidikan, apakah Bapak Ibu pernah membuka raport pendidikan sekolah kita? Pernah. Ya, ini mungkin memang dari kepala sekolah PKS saya disuruh melihat kemajuan progres dari sekolah kita dalam raport pendidikan itu pada tahun 2023. Literasi dan numerasi itu meningkat kurang lebih, tapi tidak terlalu meningkat. Hanya saja yang mengalami penurunan yaitu kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa di situ menurun untuk berpikir kritis. Ya mungkin tidak tahu ya itu dapat dari mana datanya, tapi memang dikasih tahu dari nilai ANPK, kemudian SIM PKB guru-guru, Sulingjar, sama satu lagi Dapodik. Nah, jadi itu perlu perhatian karena berpikir kritis ini mengaitkan dengan hampir seluruh mata pelajaran dan keseharian siswa. Jadi dari laporan rapor pendidikan itu menjadi pembahasan mengenai berpikir kritis. Satu lagi masalah yang terkait itu gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa kita ini macam-macam, tapi memang untuk secara umumnya ada 3. Ada auditoris. Bapak Ibu tahu semua ya gaya belajar siswa? Ada yang boleh tahu Pak Maliki apa saja? Bapak? Oh ya, saya berbagi ya, auditori, visual dan kinestetik. Nah, maksudnya di sini siswa tuh kalau ngerti dengan penjelasan guru tuh itu ada yang dengar saja cukup, ada yang harus gambar, ada yang harus video. Ternyata setelah saya melakukan survei, rata-rata siswa tuh visual kinestetik. Jadi tidak cukup kalau kita sebagai guru tuh hanya ngasih teori-teori saja. Siswa kalau kita capek pun mereka nggak ngerti karena memang gaya belajar itu masing-masing itu punya standarnya. Untuk mengukur atau mengetahui gaya belajar siswa, Bapak Ibu boleh men-sharekan ke siswa di Google tes gaya belajar siswa dan itu langsung terkonek dengan hasilnya. Nah, dari hasil yang sudah saya lihat, siswa itu ingin belajar tentang gambar sama video, belajar sama video sama gambar. Oleh sebab itu pembelajaran di kelas saya mengurangi namanya teori-teori. Nah, yang ingin saya bagikan di sini yaitu tentang AR atau augmented reality. Bapak Ibu pernah dengar? Pernah. Ya. Ya, augmented reality itu maksudnya di situ ditampilkan ada yang namanya zoom out, zoom in, atau diperbesar, diperkecil, tampilkan kayak globe ini kan. Kalau kita scan dia akan timbul gambar. Nah, yang inovasi yang sudah saya lakukan itu namanya tiket AR atau tiket untuk masuk ke dunia simulasi. Memang anak-anak itu bawa HP. Bawa HP yang ada Androidnya, nanti di scan barcode-nya maka akan timbul simulasi tentang tergantung materinya. Di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan materinya, boleh matematika, boleh pasar juga dikasih tahu. Nah, ini sekedar berbagi karena memang guru tuh harus apa ya? Boleh dibilang bukan harus ada modal sedikit lah Pak ya. Kalau sekedar ini saya scan ini cuma 15.000 untuk semua nih 30. Nah, tapi memang dibutuhkan ke ininya apa namanya tuh gurunya tuh kreatif mengenal augmented reality. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar augmented reality, ini dapat dilihat menggunakan assembler yang sekarang, assembler studio. Nah, di situ bisa kita pilih elemen-elemen yang sangat bervariasi. Misalnya di situ ada darah, kalau yang IPA, kalau yang untuk pasar atau misalnya matematika seperti apa namanya tuh gedung-gedung bertingkat di situ sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan AR lewat Assembler Edu untuk menampilkan 3 dimensi. Itu yang sudah saya lakukan, makanya saya ingin berbagi praktik baik. Dan yang kedua, karena siswa tadi gaya belajarnya kinestetik dan visual, makanya saya membuat video animasi yang sudah saya buat kemarin. Tanggapan siswa di situ sangat tertarik. Bahkan waktu saya praktek di Labcom, siswa itu sangat antusias, nggak pengen istirahat, nggak pengen pulang karena asik mereka dengan membuat game dengan karakter mereka. Waktu itu saya buat Batman, mereka tuh jadi pengen tahu Bu kalau Barbie macam mana, terus kalau yang apa yang sekarang Bobo Boy, dan bukan hanya tokoh apa
ya, tapi juga bisa dengan pahlawan, dengan memberikan materi yang kita bahas gitu. Nah di situ ternyata dari hasilnya itu siswa tuh tertarik untuk berpikir kritis materinya seperti apa. Itu Bapak Ibu nanti sekedar berbagi, Bapak Ibu boleh menerapkan video animasi yang sudah sebelumnya saya pelajari dari teman-teman atau dari komunitas yang sudah saya ikuti untuk membuat video animasi itu sebenarnya sangat mudah Bapak Ibu, dari yang namanya aplikasi Canva. Bapak Ibu semua ada akun Belajar ID ya? Manfaatkan itu karena dengan akun Belajar ID itu elemennya lebih gratis dan banyak. Jadi kalau yang akun biasa itu harus yang pro bayar. Kan kita sering dengar iklan untuk ini bayar. Tapi kalau akun Belajar ID itu semuanya bebas dan animasinya tuh lebih bervariasi. Tinggal kita cari elemen di situ bisa kita gunakan ataupun pakai tambahan animasi maker atau dan sebagainya. Kemudian hasilnya itu sudah saya lihat di rapat pendidikan tahun ini 2024. Ternyata kemampuan berpikir kritis meningkat dari 2 tahun sebelumnya. Itu yang sudah saya rasakan karena memang AR ini udah tahun sebelumnya saya buat, tapi tiketnya ini baru saya buat bentuk buat video. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu, karena untuk meningkatkan kualitas itu dimulai dari diri kita sendiri supaya kita bisa berbagi. Saya di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu, sekedar berbagi diharapkan, karena di sini anak-anak kita ini sebenarnya mampu, cuma mungkin teknik kita saja yang belum menyampaikan tali sambungnya, tali sambung antara kita dengan ini. Karena si anak saya kan sekolah di sini kadang ngomong, "Ma, tidak ngerti yang itu," kadang dia komen, "Ma, itu tidak ngerti." Nah, jadi kalau saya kadang sibuk ya Bapak Ibu ya, di rumah pun kadang nggak sempat pegang buku dan sebagainya. Jadi untuk itu mari kita sama-sama meningkatkan kualitas sekolah yang kita banggakan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya Pak, silakan. Haircut itu apa tidak untuk menghemat, apa tidak bisa diprint di kertas biasa? Bisa Pak, kalau kertas biasa pun Untuk bisa. menghemat gitu kan? Iya gitu, karena kan ini supaya lebih tertarik. Iya. Siswa tuh kadang dibuang Pak, jadi kalau kita ini mahal loh. Kalau kita tegaskan ini berarti untuk yang lainnya juga bisa kamu pakai. Nanti kalau kertas biasa kemarin itu sudah pakai ini, kadang lebih interaktif gitu. Lagi, kalau masuk ke akun ID Belajar itu, ke Canva itu masuknya ke akun dulu atau ke Canva dulu untuk masuk ke akun ID Belajar? Canva. Di sebelah kanan tuh nanti kita tinggal pilih akun Belajar ID. Masukin pakai akun Belajar ID. Akun yang mana gitu kan? Iya, akun Belajar ID dulu kita Gitu. masuk, baru kita klik di tabnya tuh Canva. Ya nanti. Ada yang mau buat video animasi kapan-kapan kita ini biar rame-rame ya. Jadi siswa pun lebih antusias ataupun buat cerita kita karangan sendiri dan bisa kita jual di YouTube karena itu sudah ada lisensinya masing-masing. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kira-kira di sini pernah nggak ini ya, tes gaya belajar siswa? Agak tahu kurang tertarik. Kenapa harus menurut Bapak Ibu nih, saya tanya Pak Darwin, kenapa kita harus tahu gaya belajar siswa? Apakah Bapak pernah melihat gaya belajar siswa itu seperti apa? Kira-kira? Nah, komen Pak. Kalau Pak Ali gimana Pak Ali? Ya mungkin seperti tadi itu. Kadang-kadang kita sampaikan dengan materi itu, kadang ada baik, ada yang ditanggapi, ada juga yang perlu ditanggapi. Mungkin kalau ya seperti tadi bilang harus pakai dengan alat media yang bicara media tadi, mungkin mereka lebih serius di situ mungkin karena melihat dengan gambar yang realita yang mereka lihat, di situ mereka cenderung dengan semangat belajar itu lebih aktif di situ. Iya benar. Ya juga saya di sini mengajak ya khususnya guru IPA, Pak Andre atau Bu Gustika, kita sama-sama memperbaiki ataupun lebih mengenalkan, karena memang IPA ini mata pelajaran yang antara matematika dan bahasa ada yang PJOK juga ada, lebih kompleks, jadi gitu yang lebih biar menarik gitu IPA-nya. Untuk mengetahui pada apa? Ya, mengetahui gaya belajar siswa ini. Tesnya? Tes gaya belajar. Silakan Bapak Ibu, silakan saya mencoba tes gaya belajar siswa ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, kalau Pak Wahyu biasanya ini memang sudah praktek ya Pak ya? Iya. Sudah praktek. Menurut Bapak kira-kira ada kesulitan nggak selama praktek olahraga? Kalau prakteknya anak lebih mudah paham ya, karena kita
kita langsung melakukan gerakan dan anak juga mengikuti apa kita lakukan. Nah, kalau untuk informasi tentang terkait bisa lah dibuka di misalnya di ruang itu kan ada apa namanya fokus, bisa belajar untuk tambahan anak-anak. Kalau di lapangan kita nih mungkin kan ada olahraga yang ekstrim misalnya di balik itu bisa apa ya? Pasir ekstrim juga ada teman pasir. Iya. Balik kan ada alat yang keras kan, bukan pasir ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Berarti nanti kita tombel ya nanti ya pas saya kosong atau yang mau buat tanggal cocok jadwalnya buat video animasi untuk seluruh mapel. Hari itu lah hari apa kita Sebelum ke Palembang ini bisa lah, walaupun nggak ada yang. Iya, hari apa ibu sempatnya? Kami sempat baik bu. Iya. Oh, minggu depan lah? Minggu depan. Minggu depan. Iya. Ya kalau ini ya kalau kosong ya. Tapi memang video animasi itu yang pertama itu kita harus siapkan dulu storyline-nya Bapak Ibu. Ceritanya mau tentang apa? Jadi tergantung tujuan pembelajaran. Misalnya kita materi apa yang kira-kira mau dibuat. Berarti sebelumnya harus menyiapkan dulu. Ceritanya bagaimana Pak? Kira-kira tokohnya siapa? Percakapannya seperti apa? Materi yang ditampilkan gitu. Kalau untuk suara, nanti suara kita sendiri pun bisa. Di Canva pun ada suara tambahannya, audionya. Suara pakai AI juga ada. Situ sudah ada AI-nya, sudah generate langsung, tinggal kita masukin teksnya, nanti keluar sendiri gambar sama ngomongnya sendiri dia, tanpa harus suara kita. Tapi itu terbatas, limitnya tuh sampai 30 video, nanti baru kita unggah lagi. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga menginspirasi dan mari kita sama-sama memajukan sekolah kita. Amin. Terima kasih.